ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.弟兄姐妹们，大家好，你们好吗？ Saudara terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Pada kesempatan ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul My Dreams Come True. Mimpi yang menjadi kenyataan. Tanpa kita sadari, saudara, setahun ini berjalan begitu cepat. Sebentar kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, dan sebentar kita akan mengakhiri tahun ini, saudara. Saudara, di setiap akhir tahun adalah satu kesempatan yang sangat baik buat kita untuk melakukan riset. Ya, bukan riset mencari sesuatu, tapi resetting, ya. Jadi memulai lagi sesuatu yang baru, saudara. Apa yang sudah lewat, apa yang sudah kita lewati, masuk tahun ke depan, kita mesti harus resetting, saudara. Mengriset ulang apa yang harus kita lakukan. Inilah saat-saat yang paling baik buat kita untuk berdoa, mencari wajah Tuhan, tanya kepada Dia tahun depan apa yang harus dilakukan. Karena setiap tahun selalu ada tujuan-tujuan tertentu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saudara, kembali kepada My Dreams Come True, mimpi yang menjadi kenyataan. Apakah saudara di sini sudah pernah mengalami mimpi yang jadi kenyataan? Saya rasa masing-masing kita ada yang sudah mengalaminya. Tapi sebagian juga tidak pernah mengalaminya. Saudara, mimpi yang menjadi kenyataan harus dimulai dari mimpi, saudara. Kalau kita tidak punya mimpi, kenyataan apa yang kita bisa harapkan? Setiap orang harus memiliki mimpi. Ya, mimpi itu bisa lahir umumnya dari kesulitan, saudara. Seseorang yang mengalami kesulitan, mengalami tekanan yang luar biasa, dia akan mencari Tuhannya. Setiap hari dia akan berpikir bagaimana caranya keluar dari kesulitan itu semua. Dan itu, saudara, akan melahirkan mimpi-mimpi, saudara. Saya akan beri contoh, mari kita baca di firman Tuhan di Keluaran pasal 2. Pada saat itu bangsa Israel ditekan oleh Firaun karena jumlah mereka lebih banyak. Ya, jadi ceritanya itu kan Yusuf pergi ke Mesir, akhirnya dipakai oleh Tuhan, mujizat terjadi sehingga Raja Firaun memberikan kekuasaan kepada Yusuf untuk mengatur lumbung pangan dan semuanya mengatur kenegaraan di Mesir pada saat itu. Sehingga pada saat itu keluarga dari Yusuf, kakak-kakak dan termasuk Yakub pindah ke Mesir semua karena pada masa itu ada masa kelaparan yang luar biasa. Sehingga orang Israel hidup berbaur bersama dengan orang-orang Mesir. Setelah sekian lama, saudara, turun-temurun, setelah Yakub meninggal, Yusuf meninggal, dan turun-temurun, maka bangsa Israel ternyata tinggal di Mesir menjadi sangat banyak. Dan pada saat itu Firaun bilang, ini gimana ini? Orang-orang Yahudi kok lebih banyak itu daripada kita orang Mesir. Nah, pada saat itulah Firaun melakukan tindakan-tindakan penindasan kepada bangsa Israel. Di tengah-tengah penindasan, di segala kesulitan, saudara, mereka berseru, berteriak kepada Tuhan, mengharapkan satu kelepasan dari sengsara itu. Ya, kita lihat ayatnya di Keluaran pasal 2 ayat 23. Bunyinya demikian. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, dengan Ishak dan Yakub.
Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara, jadi pada saat itu Tuhan memperhatikan orang yang di dalam kesengsaraan menghadap Tuhan, memohon kepada Tuhan, setiap hari berdoa, mencari jalan keluar, Tuhan akan memberikan jawaban, saudara. Kita lihat di Keluaran pasal 3 selanjutnya. Pada saat itu Musa diutus oleh Tuhan untuk menjadi orang yang membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Pada saat itu Musa punya handicap, dia bilang saya tidak bisa bicara, saya bukan seorang yang biasa untuk memimpin dan seterusnya. Sampai akhirnya Tuhan sempat marah dan ingin membunuh Musa. Tetapi ternyata Tuhan mengampuni dan Tuhan tetap pakai Musa untuk menjadi orang yang bisa membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Saudara. Lalu kita lihat saudara ayat ke-7. Keluaran pasal 3 ayat 7. Bunyinya demikian. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku. Ya, Tuhan memperhatikan bukan sekedarnya, tapi sungguh-sungguh memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi segala penderitaannya Tuhan tahu, saudara. Ya. Ayat 8 dikatakan demikian. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ini ada sesuatu yang luar biasa, saudara. Ayat 8 dikatakan apa? Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Padahal Tuhan mau mengutus Musa. Musa belum ngomong sama orang Israel. Tapi Tuhan sudah turun, saudara ya. Turun untuk melepaskan mereka. Tuhan melakukan sesuatu dengan rencananya. Ya, untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik. Sebelum Tuhan memerintahkan Musa untuk melakukan, Musa sebelum melakukan tindakan membawa orang Israel keluar, Tuhan sudah lebih dulu turun untuk membawa keluar. Artinya apa? Tuhan itu mempunyai planning, saudara ya. Tuhan itu mempunyai planning dan planning Tuhan itu pasti terjadi. Musa tidak mau, Tuhan akan pakai yang lain. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Pada saat Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, tidak mau, Tuhan akan pakai yang lain. Saudara. Kembali kepada dreams come true. Bangsa Israel di dalam kesengsaraannya, mereka setiap hari berdoa, murmuring, merenungkan gimana caranya keluar. Maka Tuhan menjawab, saudara. Nah, saya ingin cerita kepada saudara tentang bagaimana mimpi itu bisa terjadi, saudara. Ya. Saya akan berbicara dengan konteks mimpi yang benar, mimpi yang baik, karena firman Tuhan bilang, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi aku datang untuk memberi apa? Kehidupan. Kita sebagai orang-orang percaya, kita selalu memikir hal yang positif, semua yang baik, semua yang memuliakan nama Tuhan. Jadi mimpi kita, saudara, harus mimpi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Siapapun bisa bermimpi. Tapi kalau Anda mimpi sesuatu yang buruk, memimpikan sesuatu yang tidak benar, yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan hati nurani di dalam diri kita, maka jangan harap doa itu bisa dijawab, saudara. Jadi kita harus mimpi yang benar, saudara. Anda di dalam kesulitan, kita di dalam kesengsaraan, kita kepingin hari yang lebih baik, kita merindukan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak melarangnya, Tuhan. Saudara, pada saat kita memimpikan sesuatu yang baik, saudara, itu di mana? Di pikiran kita, itu di otak besar kita ini berpikir sesuatu yang baik. Lah, kita berpikir ini bisa ada dua jalan, saudara. Berpikir yang positif atau berpikir yang negatif. Kalau kita setiap hari melihat kesengsaraan kita, keirihatian kita terhadap orang lain, membandingkan kita dengan orang lain, sehingga timbul kepahitan dan semuanya, mimpi kita akan menjadi mimpi yang buruk, saudara. Karena di dalam prosesnya ini, saudara, otak besar ini bisa men-trigger otak kecil. Otak kecil adalah sesuatu kekuatan yang tidak terlihat, tapi dia bisa memberikan kekuatan kepada sekitar kita untuk melakukan apa yang kita harapkan.
Jadi setiap hari kita harus pikir hal yang positif, saudara. Maka itu Paulus bilang apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut apa yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu semua, saudara. Kita tidak boleh mikir hal-hal yang buruk, mesti mikir hal yang positif. Kalau Anda dalam kesengsaraan, Anda mesti percaya, aku akan lebih baik di tahun yang akan datang. Karena Tuhan berkata, aku akan jadi naik dan bukan turun. Aku akan diberkati pada waktu masuk dan keluar. Itu yang harus kita pikirkan, saudara. Tahun depan akan jadi lebih baik. Jadi saudara, akhir tahun ini, saudara harus bermimpi hal-hal yang positif. Hal-hal yang bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, pada saat Anda bermimpi seperti itu, otak kecil Anda itu, dia akan tertrigger untuk melakukan apa yang kita rindukan. Tapi sebaliknya, saudara, kalau saudara penuh dengan kekhawatiran, saudara penuh dengan ketakutan, dengan pemikiran-pemikiran yang negatif, maka hal-hal negatif itu akan men-trigger otak kecil saudara. Maka hal itu akan membawa saudara kepada masalah demi masalah, problem demi problem, saudara. Maka itu kita mesti harus balik, berpikirnya dibalik, saudara. Saudara tahu nggak? Kita orang-orang percaya ini sudah ditebus, harganya mahal sekali. Yesus mati di atas kayu salib untuk apa? Menanggung dosa kita, menanggung sengsara kita, menanggung segala kesulitan kita. Jadi bagi orang percaya tidak ada yang mustahil, saudara. Apa yang tidak mungkin bagi orang percaya itu mungkin. Karena apa? Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi kita harus tetap percaya, saudara, hari depanmu akan jadi lebih baik. Kamu akan naik dan bukan turun. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Setiap orang yang datang kepada Kristus, hidupnya memiliki pengharapan. Kristus mati di atas kayu salib akan merubahkan nasib kita. Kristus yang mati di atas kayu salib akan menebus dosa kita, membuat kita yang dulunya negatif menjadi positif. Maka itu setiap hari sebelum Anda tidur, Anda harus memikirkan hal-hal positif. Jangan bawa tidurmu dengan masalah yang kau takutkan, ya. Karena di Ayub 3:25 mengatakan, apa yang aku takutkan itu yang malah terjadi. Jadi kalau Anda tidur dengan ketakutan yang Anda pikirkan dan itu dibuai, maka otak kecil Anda akan tertrigger dengan ketakutan itu. Lihat saja, kalau Anda sudah sampai mimpi yang Anda takutkan, maka itu akan jadi kenyataan. Tetapi kalau kita men-trigger otak kecil kita dengan hal-hal positif, dengan janji-janji Tuhan, dan tetap percaya bahwa janji Allah itu iya dan amin, saudara akan tidur, saudara akan bermimpi bahwa Tuhan akan lakukan hal-hal yang mujizat di dalam kehidupan saudara. Dan mimpimu itu sebentar lagi, saudara, akan menjadi kenyataan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang suci, ya, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu, saudara. Jangan pikir hal-hal yang negatif. Di akhir tahun ini, saudara bisa berdoa, mencari wajah Tuhan, tanya Tuhan, saudara, tahun depan Tuhan punya maksud apa di dalam hidupmu. Jika Anda hidup berjalan mengikuti rencana Tuhan, maka segala sesuatu yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya akan digenapi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini. Kami berdoa untuk semua rekan-rekan yang mendengarkan acara ini. Tuhan jamah, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Lakukan mujizat dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga di hari-hari ke depan, di tahun depan, mereka akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, mujizat Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga kasih mereka semakin kuat kepadamu Tuhan, dan mereka bisa menikmati hadirat-Mu yang luar biasa itu. Sekali lagi terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.